pemerintah. Dan kalaupun kemudian hal itu sudah dilakukan melalui mekanisme yang ada secara terukur dan dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan mungkin masih ada kekurangan, tentu saja karena memang ini kolektif kolegial, mekanismenya sudah dilakukan dengan perdebatan yang saya rasa sudah cukup konsisten dan cukup padat. Tentu saja ke depan harus tetap diperbaiki, dan saya berharap bahwa karena memang sudah dilakukan secara aturan dan mekanisme yang ada, ya ke depan mungkin memang harus perlu ada perbaikan-perbaikan, dan saran-saran atau masukan tentu saja akan kami dengarkan. Terima kasih Mbak. Satu lagi soal pengawasan. Jadi selama 5 tahun terakhir ini kita melihat jarang ada friksi antara DPR dan pemerintah seperti periode-periode sebelumnya. Kita tahu karena koalisi pemerintah pun mendominasi di parlemen. Nah, dalam konteks itu bagaimana Mbak sebagai pimpinan DPR mengelola agar DPR tetap bisa menjalankan fungsi pengawasan, fungsi kontrol terhadap kerja pemerintah? Fungsi pengawasan tentu saja dilakukan secara internal di dalam gedung DPR, yang dilakukan dalam mekanismenya di komisi dan AKD. Itu melalui perdebatan-perdebatan yang pasti sudah dilakukan di ruang-ruang komisi dan AKD yang ada, dan dilakukan secara kolektif kolegial. Jadi kalau kemudian akhirnya didapatkan musyawarah dan mufakat, atau kemudian didapatkan titik temu, yaitu merupakan satu hal yang menurut kami adalah satu hal yang cukup baik untuk dilakukan, daripada kemudian tidak ada satu jalan keluar atau titik temu yang terbaik. Terima kasih Mbak. Izin Mbak Puan, saya Fadlan dari Media Kumparan. Mungkin saya ingin menanyakan terkait dengan isu yang lain begitu, terkait dengan ini kan akan ada gugatan dari Mbak Tia Rahmania menggugat Mahkamah Partai PDIP dan beberapa jajaran lainnya itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu terkait infonya itu mereka membantah adanya penggelembungan suara. Ini bagaimana tanggapannya? Lalu kemudian juga nantinya sore nanti akan ada rencananya Mbak Tia ini akan membuat laporan ke Mabes Polri gitu. Lalu yang kedua terkait dengan PDIP sendiri, ini untuk di kabinet selanjutnya di pemerintahan Pak Prabowo ini, apakah ada kader PDIP yang akan masuk ke kabinet Pak Prabowo, dan santer isu-isu yang beredar orang dekat dari PDIP ini kan seperti Pak Budi Gunawan ini masuk nantinya ke dalam kabinet pemerintahan Pak Prabowo, itu bagaimana? Dan untuk pertemuan dari Ketua Umum PDIP sendiri Bu Megawati ke Pak Prabowo ini sudah sejauh mana begitu update-nya begitu? Terima kasih. Untuk yang pertama, partai politik mempunyai mekanisme internal melalui Mahkamah Partai. Bagaimana kronologis penjelasannya silakan tanya ke DPP Partai PDI Perjuangan terkait dengan tadi yang ditanyakan. Untuk yang kedua, kami belum bicara terkait dengan masalah kabinet karena kami masih fokus dengan pelantikan tanggal 1 Oktober, pelantikan anggota DPR tanggal 1 Oktober. Untuk pertemuan dengan Pak Prabowo seperti yang sudah disampaikan, tetap dalam komunikasi yang intensif, dan apakah akan menempatkan salah satu kader atau tidak, kita tunggu saja. Izin Mbak Puan, saya Cindy dari Kompas TV. Mungkin menindaklanjuti juga soal pertemuan. Kalau dari beberapa pengamat menduganya yang jadi kendala soal pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega juga adalah soal lokasi. Siapa yang jadi tuan rumah, siapa yang jadi tamunya. Itu benar apa tidak? Kemudian juga kedua soal rencana atau wacana penambahan jumlah komisi, Bu, kan sedang dikaji, tapi sudah sejauh mana? Apakah harus revisi Undang-Undang MD 3 juga? Lalu apakah sudah diperhitungkan juga kalau memang ada penambahan jumlah komisi, anggarannya mencukupi atau tidak, dan lain-lain, Bu? Terima kasih. Tempat nggak menjadi kendala, tempat pasti asik-asik aja, dan
Bu Mega dan Pak Prabowo sama-sama menghargai atau tidak ada keberatan nantinya tempatnya di mana. Kemudian penambahan kementerian dan komisi sedang dikaji, ini kan masih ada waktu sampai 20 Oktober. Jadi kita akan mengkaji dengan sebaik-baiknya bagaimana mekanismenya sehingga tidak ada hal-hal yang kemudian terlewati sehingga nantinya ada yang dilompati mekanismenya. Jadi sabar aja. Udah ya. Mbak izin, saya Firda dari Detikcom mau tanya Mbak, beberapa waktu lalu sempat mencuat isu yang dihembuskan oleh salah satu politikus PDIP juga bahwa Mbak Puan disebut-sebut akan menggantikan Wapres Mas Gibran. Nah ini sebetulnya dari Mbak sudah monitor, sudah mendengar dan bagaimana tanggapannya begitu Mbak? Terima kasih. Apa ya? Ya udah itu aja. Udah, ya. tapi sempat mendengar begitu isunya gitu Mbak. Ya denger lah, pasti kan ada namanya isu ya pasti denger. Dah cukup? Ya terima kasih ya. Mbak masih ada lagi, sorry aku Michelle dari Tempo, mau nanya update aja sih Mbak, mungkin kalau rapat paripurna terakhir nanti akan bahas apa sih Mbak, sama persiapan pelantikan sudah sejauh apa kalau boleh tahu Mbak? Terima kasih. Persiapan pelantikan insya Allah sudah 90% siap, jadi hanya tinggal menunggu detail-detailnya, teknisnya insya Allah siap, dan apa yang akan dibahas di tanggal 30 September paripurna terakhir menyelesaikan hal-hal yang nantinya harus ditindaklanjuti oleh anggota atau pimpinan baru DPR di periode selanjutnya, dan menyelesaikan juga hal-hal yang baru bisa diselesaikan pada tanggal 30 September yang akan datang, seperti laporan-laporan dari pansus-pansus yang kemarin baru menyelesaikan rapat-rapatnya. Jadi nanti apa agendanya, bagaimana apa saja, pasti tanggal 30 September akan kami beritahukan. Ya, makasih ya. Terima kasih ya, ini rapat kerja terakhir. Makasih ya udah mendukung DPR terus.